Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pertemuan mata kuliah aplikasi komputer 1. Di kesempatan ini yang akan kita bahas adalah tentang Microsoft Word, terkhusus tentang bagaimana mengedit teks, menyisipkan file dan data, kemudian juga menyisipkan nomor halaman. Dan sebelum saya lanjut, silakan memperhatikan dulu captionnya sebelum Anda lanjut menonton video ini. Dan selanjutnya silakan diperhatikan, saya akan buat materi sesingkat mungkin supaya mempermudah kita semua. Dan untuk materinya adalah kita mulai dari Microsoft Word. Ini saya buka satu file Microsoft Word. Di sini kita mulai dari pengeditan teks, di mana teman-teman bisa lihat di atas ada menu Home. Ini menu dasar untuk melakukan pengeditan teks. Di mana di depan sini saya sudah input beberapa karakter dan teks, tinggal mau diedit ya. Misalnya untuk menghilangkan tanda tebal ini, teksnya kembali dinormalkan, tinggal diklik tombol bold atau B di sebelah atas. Kemudian saya kembalikan dulu posisinya ke pinggir. Dan untuk mengatur posisi teks, misalnya rata kiri atau rata kanan, atau rata tengah atau rata kiri kanan, ini ada di bagian sebelah sini, terlihat dari simbol yang ada. Kalau kita gunakan rata kiri, maka teks akan berpindah ke sebelah kiri. Kemudian kalau kita taruh rata tengah atau center atau tekan Ctrl E, dia akan berpindah ke tengah. Kemudian biasanya kalau curve, maka itu harus ditebalkan. Saya kembalikan tebal. Kemudian untuk dimiringkan tinggal tekan miring sebelah, dan untuk berikan garis bawah tinggal tekan tombol garis bawah. Jadi fleksibel. Kemudian untuk mengganti jenis huruf, ini sudah saya sampaikan sebelumnya, tapi kita coba lagi. Kita tekan pilih huruf yang kita suka, misalnya huruf Britannic Bold. Kemudian untuk memperbesar, memperkecil, tinggal diklik ini, dipilih ukurannya sesuai kebutuhan. Bisa juga melalui ini, anak panah atas untuk meningkatkan ukuran, kemudian anak panah bawah untuk mengecilkan. Dan ada tanda huruf upper atau mengganti format teks. Misalnya kalau kita pilih lowercase, maka semua huruf yang kita input tadi akan berubah menjadi huruf kecil semua. Kemudian kalau kita pilih uppercase, maka dia akan menjadi huruf kapital semua ya. Nah, di sini yang paling penting dalam pengeditan teks adalah melakukan blocking atau memilih teks mana yang akan diedit. Misalnya ini saya ingin edit semua, maka kita harus blok semua, tekan Ctrl A, semua akan terblok. Jadi misalnya saya mau menebalkan nama di sini, tekan blok, kemudian pilih bold. Ini adalah permainan teks di atas sini. Kemudian untuk menyisipkan, misalnya mau menyisipkan logo, pada saat ingin menyisipkan file atau logo ataupun gambar, itu bisa kita masuk ke menu insert di atas. Kemudian di insert ini ada banyak pilihan yang bisa kita masukkan, mulai dari table atau tabel, kemudian picture, gambar atau gambar secara online, ada bentuk-bentuk atau shapes, kemudian ada smart art, chart, dan juga termasuk header, footer, page number atau nomor halaman. Kita fokus dulu pada menambahkan gambar ya. Kemudian dari gambar ini saya misalnya mau kasih masuk logo Siti Mujahidin. Kita cari logonya simpan di mana, kemudian tekan insert. Nah, di sini gambar akan otomatis masuk, namun kita perlu mengatur formatnya supaya tidak berhamburan seperti ini. Maka yang pertama dilakukan adalah menekan gambarnya, pilih gambarnya sampai aktif tombol seperti ini warna hijau. Kemudian kita masuk ke menu format dan kita atur wrap teksnya, bisa menggunakan type, stroke, atau behind of text. Nah, kalau saya biasanya menggunakan sesuai kebutuhannya, saya menggunakan stroke atau kita pakai square. Setelah itu kita bisa memperkecil ukurannya, karena ini tadi file logonya terlalu besar sehingga dia akan memenuhi halaman. Ini bisa diperkecil seperti ini.
Atau kita ganti lagi wrap textnya menjadi misalnya behind of text, atau dia berada di bawah teks. Jadi kalau kita misalnya input gambar, kita sorong ke teks, dia akan berada di bawahnya teks karena dia behind. Kalau kita tadi pilih in front, maka gambar akan berada di depan teks. Seperti ini gambar sudah masuk. Kemudian untuk penginputan yang lain, semisal tadi masukkan shapes, kita bisa pilih shapes misalnya garis, anak panah, ataupun bentuk kotak seperti ini. Setelah kita klik, kita bisa memberikan misalnya di sini tempat foto ya. Taruh begini kotak, tarik lalu lepas. Nah, di sini kita bisa menambahkan teks dengan klik kanan langsung add text. Kemudian bisa diganti warnanya. Tetap di menu format. Ketika shapes-nya aktif, maka akan muncul menu tambahan di atas, yaitu menu format. Bisa menambahkan bayangan, bentuk 3D dan lain sebagainya. Kemudian kita kembali ke menu insert, yaitu kita fokus untuk penambahan halaman. Jadi kita masuk menu insert, kemudian kita pilih page number. Kita pilih page number, maka akan muncul menu halaman. Jadi di sini ada beberapa model halaman. Yang pertama adalah top of page, atau nomor halaman berada di atas. Kemudian ada bottom of page, atau nomor halaman berada di bawah. Kemudian page margin itu berada di sisi halaman, misalnya di kiri bawah, kiri atas. Kemudian current position itu adalah posisi yang sebelumnya mungkin sudah digunakan atau sudah berada di teks yang di file yang sedang dibuka. Jadi kita misalnya fokus ke halaman nomor bawah. Kemudian di menu bottom of page ini atau halaman yang bagian bawah itu ada 3 macam. Nomor halaman di kiri, nomor halaman di kanan, dan juga nomor halaman di tengah. Kemudian ada nomor halaman dengan berbagai macam model. Kita pilih yang sederhana yang biasa digunakan di skripsi, misalnya sebelah kanan ya. Nah, di sini ada nomor halaman otomatis akan muncul. Sudah sampai nomor 3 halaman. Ketika misalnya kita berada di halaman 3, kemudian kita lakukan enter sampai terbuka halaman baru, maka di bawah akan muncul nomor halaman keempat. Nah, itu secara otomatis. Kemudian nanti pada kesempatan lain saya akan jelaskan tentang penomoran halaman, misal memberikan nomor halaman berbeda dalam satu file dokumen. Namun kita lanjut pada pembahasan, yaitu tentang bagaimana cara mencetak file ini. Yang pertama, kita pastikan komputer kita terkoneksi dengan printer, ataupun printer ini sudah bisa diakses oleh komputer. Jadi biasanya pada saat mau print atau melakukan pencetakan itu printer tidak terinstall. Namun kalau kita menggunakan Windows 10 ke atas, biasanya laptop akan membaca secara otomatis printer yang akan digunakan. Dia tidak perlu menginstal, namun tidak bisa melakukan banyak penyesuaian tentunya. Jadi untuk melakukan cetak, kita bisa langsung menu file, kemudian pilih menu print, atau kalau menggunakan tombol kita bisa tekan Ctrl Ctrl ditambah P. Pada menu cetak ini kita harus pilih printer mana yang statusnya online ya. Kalau seperti ini, karena saya tidak terhubung ke printer, maka status printer yang ada sama saya offline. Namun kita juga bisa memilih untuk cetaknya ke fax ataupun ke PDF ya. Nah, pada saat mencetak di sini ada beberapa pilihan, misalnya settingan halaman. Kalau kita mau cetak semua halaman, maka kita setting ke print all page atau print semua halaman. Namun kalau misalnya kita hanya ingin mencetak halaman nomor 2 yang ini, kita bisa pilih atau input nomor 2. Kalau misalnya kita mau memilih halaman yang dicetak halaman 2 dan 4, maka bisa dipisahkan dengan 2 kemudian koma 4. Kalau misalnya kita mau cetak halaman 2 sampai 9 atau 2 sampai 8, maka kita inputkan di sini halaman 2 garis atau sampai dengan 8. Maka yang tercetak adalah halaman 2 dan 8. Itu dasar-dasar untuk pencetakan. Dan jangan lupa memperhatikan ukuran kertas tentunya. Di settingan ini bisa disetting di luar juga. Ini menggunakan settingan A4, artinya kertas pendek ya. Kemudian dari luar juga bisa cetak di layout untuk ukuran kertas. Nah, di sini yang paling penting adalah ukuran kertas yang paling umum kita gunakan, yaitu
kertas A4 yang pendek ataupun menggunakan kertas HVS. Nah, sementara ukuran HVS tidak tersedia di Microsoft Word sehingga kita harus men-setting secara manual. Adapun cara settingnya adalah kita arahkan dulu menu layout, kemudian kita pilih legal karena kertas ini panjang. Nah, setelah kertasnya berubah ke ukuran legal, maka kita harus mengganti ukuran legal ini karena legal terlalu panjang ya. Kita pilih more paper size, kemudian pada menu height-nya atau tingginya kertas kita ganti ke 33 cm. Itu adalah ukuran HVS. Lalu tekan OK, maka ukuran kertas kita akan berubah menyesuaikan kertas HVS. Dan sampai di sini untuk pertemuan kita, saya rasa selebihnya bisa dipertanyakan. Jangan lupa baca caption untuk melakukan absensi. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.